Ya, baik. Selamat sore dan perkenalkan saya Ahmad Afal dari kelas 3 A. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil presentasi ya. Ini review jurnal yang berkaitan dengan aplikasi metode numerik terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini metode numerik yang kita gunakan adalah metode Euler yang digunakan untuk stabilisasi pH dan kejernihan air ya. Jadi menggunakan metode Euler. Nah, jadi ini melansir dari jurnal karya Muhammad Nur Hakim, Ahmad dan Riza Rihudin. Mereka melakukan penelitian di PDAM Kota Semarang terkait kegiatan stabilisasi pH dan kejernihan air ini ya. Jadi biasanya memang untuk yang berkaitan dengan air ya, biasanya yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi atau sebagainya, untuk mencuci atau mungkin untuk mandi dan seterusnya, itu memang mereka punya kadar tertentu yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan sebagai air yang layak untuk digunakan. Jadi ya diantaranya adalah kejernihan dan pH atau kadar keasaman itu tadi. Nah, kalau secara umum di ilmu pengetahuan alam, pH biasanya diindekskan dari 0 sampai 14. Yang netral biasanya angka 7 atau tengah-tengah itu ya. Jadi di atasnya berarti nilai basa, kalau yang di bawahnya berarti nilainya asam. Nah, tingkat keasaman atau kebasahan air tersebut juga mempengaruhi kehidupan. Jadi layak gunanya suatu air diantaranya bergantung pada pH-nya tadi, selain dari kejernihan ya. Kalau biasanya kita lihat di sungai-sungai yang mungkin kurang jernih tapi masih bisa dimanfaatkan, itu bisa jadi salah satu faktor juga. Nah, di sini untuk pengendalian pH atau kejernihan air ini ya, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Di antaranya termasuk menambahkan larutan koagulan ya, atau tawas ini sebagai larutan yang dapat mengendalikan pH dan kejernihan air. Jadi kalau di banyak-banyak sumber ya, biasanya kita juga melihat air-air yang sedikit keruh itu bisa dijernihkan dengan menambahkan tawas. Ya, ini memang menambahkan zat kimia, tapi pada beberapa hal penggunaan tawas tersebut masih diizinkan selama tidak keluar dari kriteria. Nah, tawas sendiri memang tergolong larutan koagulan ya, dan sejauh ini memang sudah sangat efektif untuk dikatakan sebagai larutan penjernih. Dia mengendapkan partikel yang melayang itu ya, dalam bentuk koloid atau suspens. Jadi dari warna yang kelihatan buram atau keruh, butek-butek gitu ya, sudah menjadi hilang sehingga sedikit terlihat semakin jernih itu. Nah, ini metode Eulernya. Jadi yang kita bahas di dalam jurnal tadi berkaitannya adalah dengan penggunaan metode Euler atau metode numerik Euler ya. Jadi metode Euler ini bentuknya seperti ini. Kosongnya mana ini? Jadi bentuknya persamaannya seperti ini ya. Jadi ini persamaan yang diturunkan dari daya Taylor. Biasanya untuk persamaan diferensial kita bisa menggunakan yang seperti ini. Jadi YI plus 1 ya. Maksudnya yang plus 1 ini I-nya, bukan YI-nya. Jadi YI plus 1 adalah YI yang ditambahkan dengan, nah ini ada H ini ya. H ini biasanya juga kita sebut sebagai delta H di beberapa referensi, yaitu perubahan delta H ini ya. Dan Fx ini fungsi yang diberikan. Jadi
fxi yi fungsi terhadap x dan y dikalikan dengan delta h ini tadi, kemudian ditambah dengan nilai initial value ya, atau yi ya, yi sebelumnya. Jadi yi selanjutnya nilainya bergantung pada fungsi dan h-nya ini tadi. Oke. Nah, i-nya sendiri adalah iterasi. Jadi metode ini sebenarnya berulang. Jadi tidak sekali saja. Misalnya kita kasih nilai di initial value ya, i-nya sama dengan 0. Kemudian kita ingin di y 100 nilainya berapa sedemikian. Nah, kita tentu saja perlu melakukan pengulangan dari i sampai 100 itu tadi. Nah, dengan algoritmanya seperti ini, titik awal integrasinya adalah dx0 y0. Jadi yi dan xi-nya ini nilainya kita tentukan berapa untuk i sama dengan 0. Nah, tentu saja, ada satu yang lupa ini. Fx-nya ini harus kita isi juga. Jadi fungsi fxi ini kita harus definisikan fungsinya seperti apa. Apakah itu fungsinya katakanlah e pangkat x plus y, atau mungkin 2x per 3y dan seterusnya. Kita harus definisikan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa masukkan nilai x0 dan y0-nya. Jadi fx0 y0 terlebih dahulu lah ya, untuk mendapatkan y0 plus 1 atau yi. Nah, kemudian ini tentukan jumlah iterasi i dan step size h yang digunakan. Nah, biasanya h ini kadang kalau kita tidak diberikan itu ya, initial value untuk h, delta h ini biasanya mengacu pada nilai y, bukan y ya, nilai x n plus 1 dikurangi xn dibagi dengan iterasinya. Nah, jadi x setelahnya dikurangi x sebelumnya dibagi dengan iterasinya. Ini biasanya juga digunakan untuk menemukan nilai delta h jika tidak diberikan initial value untuk step size-nya. Nah, jika sudah ada ini x0 dan y0-nya dan juga integrasinya ya berapa, lanjutkan untuk persamaannya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau di jurnal tadi yang kami kutip, yang judulnya simulasi penstabilan kadar tawas pada pengolahan air PDAM Kota Semarang dengan metode Euler. Oke. Metode Euler digunakan untuk menyeimbangkan lautan pemutih atau tawas dalam menjaga kestabilan dan kadar keasaman air. Oke. Nah, jadi dalam tawas yang digunakan ya, mereka juga punya konsentrasi yang nilainya berbeda-beda. Dan salah satu kriteria untuk bisa menjadi penyeimbang dalam stabilan senian dan kadar keasaman air atau pH tadi ya, pada jurnal ini dijelaskan kalau konsentrasi yang diperlukan tuh hanya 200 saja. Kita tulis sebagai K saja ya, jadi nilainya 200. Sedangkan pada initial value yang dapatkan konsentrasi dari tawas awalnya kan 0 ya, itu nilainya adalah 300. Untuk mencapai konsentrasi 200 ini tentu saja diperlukan waktu. Nah, waktu yang diperlukan ini berapa? Dalam kasus ini mereka menggunakan metode Euler ya, coret. Nah, jadi dalam kasus ini mereka menggunakan metode Euler ya, seperti ini. Ini turunan dari X dan turunan dari T. Karena di sini yang dicari waktu, maka turunan yang digunakan adalah yang bawah ini ya. Jadi dari persamaan seperti ini, min 100 per 3x ditambah 0t ya. Kalau 0t ini artinya waktunya yang di awal memang belum ditentukan, belum ditemukan juga. Untuk t300 maka sama dengan 0, carilah nilai ti. Nah, seperti ini bisa digunakan metode Euler yang seperti tadi di awal jelaskan ya. Nah, jadi yi plus 1 sama dengan yi plus fxi
koma y kali H. Nah, fungsinya f x y tadi yang ini ya fungsinya yang digunakan. Kemudian hanya step size-nya dari ini 300 200 ini ya. Ini step apa? Ini K1 dikurangi K0. Anggaplah Kn ya, maaf. Kn dikurangi K0 per n-nya atau integrasinya nanti jumlahnya berapa. Nah, metode penerapan Euler tersebut bisa menjadi seperti ini ya, seperti yang di slide sebelumnya. Ini tadinya y kita ganti saja sebagai t gitu. Dan R ini kita anggap sebagai iterasinya ya. Jadi kalau R-nya 0, maka ini 1, ini 0, dan hanya nanti step size yang kita gunakan. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini nilai, ini mereka punya initial value seperti ini ya. Jadi fxt-nya tadi seperti ini, min 100/3 dikali x 0, karena pertama x 0 ya. Ini untuk mencari x1. Mereka punya nilai ketentuan. Yang pertama 300 ya. Kemudian mereka punya tahap untuk nilai berikutnya adalah 250. Maka waktu yang dihitung berapa? Nah, waktunya menggunakan metode Euler tadi. X0-nya dimasukkan dari initial value ini ya. Begitu juga dengan T0-nya. Nah, hanya sendiri kita lihat dari ini ya. Kan ada 2 kali pengulangan kan di sini. Dari 300 menuju 200, sedangkan rentangnya antara X yang awal dengan X yang baru sekitar 50-an. Jadi kita bisa lihat kalau hanya sendiri dari ini ya 200 dikurangi 250 berarti min 50 ya. Dan untuk yang 250 dikurangi 300 juga min 50. Jadi hanya kita bisa anggap sama-sama min 50. Atau cara lainnya 300 ini kita kurangi dengan 200, kebalik. 200 kita kurangi dengan 300, kemudian kita bagi jumlah pengulangannya. Karena di sini pengulangannya sebanyak 2 kali ya. Jadi min 100 kita bagi dengan 2 sama nilainya min 50. Sehingga hanya bisa jadi min 50 karena itu ya. Nah, didapatkan untuk T yang pertama 5,56 dan untuk T yang kedua 12,23. Ini dalam satuan menit ya. Jadi untuk mengubah larutan pemutih kadar 300 menjadi 200 dibutuhkan 12,23. Nah, di sini ada tapinya ya. Jadi dalam penelitian mereka juga menggunakan perhitungan manual, di mana solusi sejatinya yaitu 13,5 menit. Nah, sekitaran ini ya. Jadi mereka juga menghitung secara manual, di mana nilai solusi yang ditemukan ternyata 13,5 menit. Ini juga termasuk pengaruh dari penggunaan iterasi pada metode Euler. Jadi ini ya, H penambahan kadar suatu kadar yang lainnya ya, atau step size-nya kan nilainya minus 50 ini ya, nilainya dihitung besar seperti itu ya. Jadi kalau di dalam penerapan yang sebenarnya ya, biasanya H ini kita beri nilai di kisaran tidak jauh dari 1 sampai 0,0 sekian lah. Jadi kiranya H ini bisa dinilai di bawah ini. Nah, termasuk min 50 ini juga di bawah 1 ya, tapi terlalu jauh. Kita mungkin akan menggunakan di min 0, berapa. Jadi untuk tambahannya. Ini pengurangan, jadi nilai hanya nanti akan kalau semakin kecil biasanya T yang didapatkan juga semakin akurasinya semakin tinggi, karena untuk penambahan zat yang jumlahnya kecil, waktu yang dibutuhkan berapa lebih tahu. Nah, ini kan sedangkan untuk pengurangan 50 saja waktunya 5,56. Jadi pengurangan untuk kalau misalnya hanya sama dengan 1 butuh waktu berapa ya. Tapi tentu saja nilai X0, X1, X2-nya ini juga tidak seperti ini. Jadi tentu saja karena dikurangi H ya, jadi 300 dikurangi 1 mungkin
299 kurang 1 98 dan seterusnya. Jadi untuk sampai XN 200 ini mungkin N nya membutuhkan sekitar 100 lebih ya. Nah, sebagai contohnya kita bisa gunakan ini. Jadi ini di kode blok yang metode Eulernya seperti ini. Untuk fungsinya sudah kita masukkan ya. Ya ini dari ini T. Nah, kita akan coba ya. Jadi untuk yang tadi ya, yang awal kita gunakan 300, T-nya 0. Kalau N-nya yang pertama kan 2. Kemudian bagaimana untuk mendapatkan XN-nya 200. Nah, 12,23 ini ya. Jadi pengulangan mereka hanya pengulangan mereka hanya 2 kali saja. Tapi bagaimana kalau pengulangan mereka kita perbesar? Nah, jadi N-nya kita perbesar ya. Tentu saja nilai H-nya akan menjadi kecil. Kita anggap 200 gitu ya, sekalian lebih besar. Untuk mendapatkan X200 nilainya 200, maka butuh waktu berapa menit? Nah, ternyata secara sampling yang lebih besar didapatkan 13,5 ini ya. Jadi nilai realita dari perhitungan manual ini termasuk mengacu pada jumlah iterasi pada metode Euler ini ya. Jadi ketika iterasinya semakin besar, maka hanya yang didapatkan tadi ya, nilainya juga semakin kecil karena kan dibagi dengan N, jadi dibagi dengan iterasi. Jadi penambahan Z tiap waktunya itu kecil, sehingga keakurasian waktu untuk mendapatkan hasil pengurangan konsentrasi ini juga semakin sesuai dengan perhitungan yang manual tadi, yaitu 13,5. Nah ini flowchart-nya ya. Jadi flowchart untuk metode Euler yang digunakan tadi ya, untuk mencari nilai T-nya seperti ini. Jadi seperti biasa ada input, proses, kemudian ada pengulangannya. Ada yang keliru namanya. Jadi ini, ini bukan kerja ya, ini jumlah N ini harusnya ya. Jadi I sama dengan 1 ke N, iterasinya jadi jumlah N nanti. K-nya ini nanti sebagai H kalau di kalau di aplikasi kita tadi ya. Nah, jadi ini ada lanjutannya ya. Jadi setelah kita mendapatkan pewaktuan tadi 13,5 atau 12,23, pada penelitian ini dilanjutkan untuk mendapatkan ini grafiknya ya. Jadi grafik keruan dan grafik hasil pH. Nah ini mereka menggunakan metode VCL ya, yang tidak kita jelaskan di sini. Jadi fokus kita hanya ke metode Euler pada pewaktuan untuk mencari nilai konsentrasi yang diinginkan tadi ya. Nah kalau ini metodenya sudah beda lagi. Jadi mereka menggunakan VLC atau chart control untuk mengetahui bagaimana perkembangan untuk kejernihan atau untuk pH apakah stabil. Nah mereka menggunakan VCL ini ya. Tentunya dengan nilai-nilai yang diberikan tadi, diantaranya nilai larutan, konsentrasi larutan tadi, dan nilai waktu yang didapatkan dari metode Euler ini, sehingga mereka juga mendapatkan hasil yang seperti ini yang sudah diterangkan pada jurnal tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk metode Euler sendiri lebih digunakan ke pewaktuan untuk mencari pengurangan konsentrasi, sedangkan ini menggunakan chart ya, atau bagan kendali. Jadi mereka menggunakan untuk mendapatkan hasil. Biasanya kalau seperti ini dilihat rataan ya, untuk mendapatkan nilai kekeruhan dan nilai pH ini. Jadi apakah larutan yang konsentrasinya 200 tadi sudah cukup memenuhi atau masih perlu diperbaiki lagi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi metode Euler pada simulasi penstabilan kadar tawas pada pengolahan air PDAM Kota Semarang. Jadi ini referensi jurnal yang kami buat untuk presentasi ini. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.